Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang mendengar siaran pagi hari ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dipastikan yang hadir di majelis yang mulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan beruntung? Yang pertama, kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kita bisa melanjutkan dengan kajian ilmu sampai terbitnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu nanti ada yang akan melaksanakan salat sunat isyraq. Kemudian setelah itu mungkin ada yang menunggu sampai duha. Maka ini adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Maka mudah-mudahan keberuntungan seperti ini terus hadir dalam kehidupan kita. Karena keberuntungan dalam agama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selamanya dinilai dari harta benda, tidak selamanya dinilai dari kedudukan, tetapi bagaimana kita bisa berinvestasi amal saleh, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan, bagaimana kita menghadirkan ketaatan dalam kehidupan ini adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Fatir, tepatnya di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji ayat ini, terlebih dahulu saya akan membacakan untuk kita simak bersama, untuk kita perhatikan bersama, untuk kita benar-benar bisa mendengarnya secara baik. Dengan itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور
شكور. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsirannya, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, agar kita tidak lepas pembahasan dengan ayat yang sebelumnya. Kita tahu di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ciptaan-ciptaannya. Di situ ada manusia, ada makhluk-makhluk yang bergerak, ada yang melata, ada yang juga berupa hewan ternak dan lain sebagainya. Dan di antara manusia yang selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, mereka adalah golongan para ulama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali ada beberapa perniagaan, ada beberapa bisnis yang sangat menguntungkan dalam kehidupan manusia. Jadi penting untuk kita simak kajian pada pagi hari ini agar kita bisa berbisnis. Jadi bukan hanya Pak Andi saja yang berbisnis, bukan hanya Pak Mukti saja yang bisnis es krim, tetapi semua kita bisa berbisnis. Ya, jadi pagi hari ini temanya tentang bisnis, tetapi bisnis akhirat. Ya, ada bisnis dunia, ada bisnis akhirat. Tetapi bukan berarti bahwasanya kalau kita hanya berbisnis dunia lantas tidak mendapatkan akhirat. Semua itu bisa kita dapatkan, sangat tergantung kepada niat kita di dalam menjalani dan melakukan aktivitas bisnis. Apa bisnis yang disebutkan sebagai bisnis yang paling menguntungkan di dalam kehidupan manusia? Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mereka yang selalu membaca Al-Quranul Karim, wa aqamus salah, orang ini mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, serta mereka mengeluarkan infak di jalan Allah. Orang ini bersedekah, mengeluarkan dari harta yang dia miliki, sirran wa alaniyah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dengan cara rahasia-rahasia, baik orang ini tidak diketahui oleh orang lain, maupun wa'alaniyah, termasuk orang ini diketahui dia bersedekah atau dia secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, inilah yang disebut dengan bisnis yang tidak pernah merugi sama sekali. Inilah bisnis yang selalu menguntungkan siapapun pelakunya. Kenapa dikatakan bisnis ini menguntungkan Bapak Ibu? Liwafi ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka-mereka yang melakukan bisnis tadi. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan memberikan keutamaan, Allah akan menambahkan kemuliaan-kemuliaan lain yang hanya Allah yang tahu apa kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini kaitan dengan bisnis-bisnis yang menguntungkan dalam hidup ini. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca ayat-ayat suci, orang-orang yang membaca Al-Quran. Para ulama di sini di dalam kitab ini disebutkan al-mutrif. Mutrif ini adalah seorang pemberani, seorang ulama di zaman Umayyah. Dikutip juga di dalam tafsir Al-Kasyaf dari Imam Az-Zamakhsyari. Beliau katakan apa? Hadhihi ayatul qurra, ini adalah ayat motivator, ayat yang memotivasi para pembaca Al-Quran agar mereka istiqamah di dalam membaca Al-Quran.
Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang membedakan antara bacaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran tidak harus dipahami, tidak harus dimengerti artinya. Bila mana kita membacanya, itu semuanya menjadi ibadah. Ini hebatnya. Bayangkan kalau yang lain, kalau kita tidak mengerti, kita malas membacanya. Kalau kita tidak paham, kita tidak mungkin mau membacanya. Coba sekarang kalau ada bacaan-bacaan dengan bahasa Rusia, Haji Saleh bisa nggak baca? Atau mungkin pakai baca bahasa Israel? Walaupun bisa baca, nggak mengerti, malas membacanya. Tetapi subhanallah, Al-Quran, walaupun kita orang ajam, walaupun kita orang bukan Arab, tetapi justru membacanya saja nikmat. Makanya di saat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, belum beliau masuk Islam pada waktu itu, beliau sudah bersaksi. Begitu beliau mendengar bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Hafsah, beliau katakan apa? Inna hadhihi lahalawah. Ini sesuatu yang sangat manis sekali, sangat indah sekali, sangat nikmat sekali. Padahal orang kafir. Orang kafir ternyata dia menikmati pada waktu itu. Dan banyak sekali kita temukan orang-orang yang ateis, orang-orang yang non muslim, di saat dia mendengarkan bacaan Al-Quran justru tersentuh hatinya dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bila mana dibaca saja itu adalah merupakan bisnis yang menguntungkan. Bapak Ibu, bagaimana dia tidak menguntungkan? Satu zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama yang sangat dianjurkan itu adalah bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Atau kalau kita tidak baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Makanya disebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan Al-Quran, maka Anda dengarkan, Anda perhatikan, maka itulah akan yang menjadi jalan Anda untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjabarkan bagaimana bisnis ini sangat menguntungkan, sampai beliau katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran ini, maka dia akan diberikan ganjaran yang dimana ganjaran itu berupa 10 pahala. Bisa dibayangkan bisnis apa yang langsung sekali mendayung, sekali berbuat langsung dapat 10. Dan itu bukan perbuatan yang berat, bukan bacaan yang banyak. La aqulu alif lam mim harf. Saya, kata Rasul, tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kalau tadi sudah dibacakan surat As-Sajdah, alif lam mim, maka Rasul katakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Bapak Ibu, kalau alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Alif, lam, sama mim. Masya Allah. Berarti kalau satu huruf saja mendapatkan 10 pahala, kali 3 berapa? 30 pahala. Baru alif lam mim. Mau jual es krim berapa untungnya kita es krim? Mau bisnis apa lagi? Pak Ilham apa bisnisnya? Nggak ada. Hah? Mana Pak Taufik? Oh iya, dia Herbalife. Sekarang jamaah rutin. Wah, Masya Allah, hebat. Ini jamaah ini terkesima dengan Pak Taufik. Ya, kalau saya sudah alumni masalahnya. Jadi nggak cocok saya. Kenapa? Capek. Minumnya yang capek. Tapi sehat, ya. Namanya sehat itu berat. Ya, sehat itu berat. Tapi ya karena saya aktivitasnya yang membuat saya harus tidak bisa. Ya, karena harus pengajian, harus makan dan lain sebagainya. Jamaah kalau kita tolak marah dia. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah menyenangkan jamaah. Idkhalus surur, ya, memberikan orang lain kesenangan, maka itu pahala. Siapa lagi yang berbisnis? Pak Haji, bisnis apa? Abdullah?
Proyek. Ibu-ibu ada yang bisnis catering. Berapa keuntungan orang bisnis catering itu? Apalagi yang bisnis proyek di sini. Masya Allah, Bapak Ibu kalau mau dapat untung yang lebih, untung yang banyak, untung yang berlimpah ruah, maka bisnis Al-Quran lah yang paling menguntungkan. Bukan korupsi Al-Quran maksudnya, tapi membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu satu huruf sudah dijamin 10 pahala. Bisa dibayangkan kalau kita bisa 2 lembar sehari. Bisa dibayangkan kalau bisa 1 juz sehari. Bisa dibayangkan kalau sekian juz kita bisa mulazamah, terus muwadhabah secara kontinu kita lakukan. Makanya disebutkan oleh para ulama, innal ladzina yatluna kitaballah. Makanya yatluna ini sebenarnya menggunakan kata kerja mudhari. Yang maksudnya apa? Orang yang secara kontinu. Jadi mudhari itu artinya hadir dan terus menerus. Jadi bukan sekali seminggu, bukan hari Jumat saja, malam Jumat saja, baca Yasin saja, bukan. Tetapi yastamirruna fit tilawah, orang yang secara kontinu, konsisten membaca ayat suci Al-Quran. Maka Bapak Ibu mohon maaf, membaca Al-Quran ini pahalanya besar, tetapi belum tentu kita bisa konsisten. Yang berat itu adalah konsisten. Ya, berat, mohon maaf. Padahal kalau kita mau memaksa, memang harus dipaksa. Paksa diri kita 2 lembar. Makanya dalam doa kita, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya, coba kalau kita bisa konsisten pagi sore, pagi ba'da subuh 2 lembar saja. Ibu-ibu maghrib ba'da maghrib 2 lembar saja. Saya tidak pernah suruh 1 juz, 2 lembar. Kira-kira bisa apa tidak? Bisa, cuma kita bisa melakukannya wallahu a'lam. Kalau bisa semua bisa. Kenapa? Karena masih diniat. Tapi kalau sudah buka Quran itu lumayan berat Bapak Ibu. Ya. Ya Zat Ajalam ya. Konsistensi. Maka yang dimaksud di sini adalah konsistensi. Yatluna kitaballah. Maka orang-orang yang selalu secara kontinu, maka ini adalah ayat yang menggembirakan sekali, karena ini adalah ayat motivasi bagi mereka yang baca Quran dan bagi mereka yang senang baca Al-Quran atau mereka yang menekuni Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah bisnis yang harus kita catat supaya kita konsisten di dalam membacanya. Belum lagi pahala-pahala yang lain sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Bagaimana tidak beruntung kalau kita membaca Al-Quran, kehidupan kita menjadi tenang. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hati manusia yang hidup dengan mati itu sangat tergantung dari bacaan Al-Quran. Kalau di situ sering dibacakan Al-Quran, maka hatinya akan tenang, suasana kehidupannya akan damai, orang itu benar-benar hatinya hidup. Hal yang sama Bapak Ibu, bukan hanya pribadi yang hidup, tetapi rumah tangga bila mana dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan senang, rumah tangga itu akan bahagia, rumah tangga itu akan terasa suasana kenikmatan hadir di tengah-tengah dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang sedang mengalami sakit Bapak Ibu, Rasul SAW menganjurkan kita bila mana ada di antara saudara kita yang sakit, tolong jenguk dia. Wa idza marida fa'udhu, kalau ada orang yang sakit dalam kehidupan kita, tolong ziarah dia, tolong datangi dia, tolong jenguk dia. Bukan apa? Bukan untuk bawa es krim, bukan untuk bawa buah-buahan, bukan untuk bawa roti. Kenapa? Karena dokter sudah tidak membolehkan itu semua. Kita ini kan malas menjenguk orang sakit. Jauh apa? Apa jauh? Tidak boleh. Ini benar apa yang dilakukan oleh komunitas jamaah IC ya. Kalau ada jamaah kita yang sakit silahkan datang.
Kalau ada jamaah yang kemarin saya lihat di fotonya ada yang bermasalah secara fisik, secara kesehatan, datangi, silakan. Karena itu cara kita untuk memberikan spirit, motivasi, ya, untuk memberikan doa-doa terbaik. Jadi ibu-ibu, kalau menjenguk orang sakit itu bukan yang kita pikirkan apa yang kita bawa. Kenapa? Dokter sudah tidak membolehkan makanan dari luar. Jadi roti, terus napi malik buah, oleh-oleh sadari dua niki sami jam darat kena. Saya sembihang, tukang jaga doa. Angkat banyak orang yang mohon maaf senang menjaga orang sakit. Kenapa? Karena gratis hidupnya. Selama dia menjaga, maka semua yang datang, kebutuhan apapun itu kan dia yang terima. Makanya seringkali orang yang jaga orang sakit itu adalah yang kuat tidak tidur, yang kuat begadang, ya kan? Kenapa? Karena dia ya makan-makan saja. Sementara pasiennya masya Allah kasihan. Bapak Ibu, seharusnya pasien itu dijaga oleh orang yang punya ilmu, orang yang alim. Kenapa orang yang alim? Karena orang yang sakit juga perlu kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi bukan hanya perlu obat, bukan perlu suntikan atau apa. Yang dia perlukan itu adalah motivasi-motivasi dan obat-obat secara non fisik, imaterial. Kalau obat-obatan secara fisik, secara material itu dokter yang punya urusan. Tetapi di situ orang yang sedang sakit juga membutuhkan motivasi-motivasi yang lain. Maka salah satunya adalah orang yang paham agama. Bila mana dia sakit, maka diingatkan waktu sholat untuk pasiennya. Yuk saya tayamumkan, yuk saya bersihkan dulu. Itu kewajiban. Ini kadang-kadang kita kalau ada saudara kita, keluarga kita yang sakit, ya sudah, seolah-olah ada diskon sholat. Tidak pernah kita tanya. Coba kalau kita tanya orang sakit, begitu datang ke rumah sakit, apa pertanyaan kita? Wah benar moha? Wah minta boyak si dokter? Ada nggak di antara kita sudah sholat? Pak Jilham, kalau jenguk orang sakit, udah tanya, sudah sholat belum? Seolah-olah sholat ini penyakit. Seolah sholat ini satu yang membebani. Bapak Ibu hati-hati, ini dosanya kita semua ini. Kenapa? Setiap kali menjenguk orang yang sakit selalu ditanya bagaimana kesehatannya. Itu penting, tetapi yang lebih penting berhenti sembahyang. Ayo, memang orang sakit itu dikasih diskon sholat? Nggak ada. Baru dapat diskon kalau dia sudah nggak ada nyawanya. Baru diskon. Selama dia masih bisa. Ini kadang-kadang berjorak aja pasien. 2-3 jam berjorak. Lagu ini sembahyang pasien. Lihat, hati-hati. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa tujuan kita datang ke orang yang sakit? Supaya kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penyembuh. Bapak Ibu, yang bisa disembuhkan oleh obat itu apa? Orang mati apa orang sakit? Orang mati apa sakit? Sakit. Lamun orang mati aja ane jari pengantar dia menghadap Allah. Tetapi kalau dia sakit supaya dia sembuh. Tetapi kenapa kita tidak membiasakan kalau kita menjenguk orang sakit justru kita bacakan Al-Quran? Bahkan ada tradisi kalau kita mau membacakan Al-Quran kepada orang sakit, ndak julun dek man mati dia uni. Ndak, diam dulu ntar. Kalau sudah mati bacakan Al-Quran. Ya kita mau dia sembuh. Kalau dia mau sembuh bacakan Al-Quran. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau menjenguk yang sakit, beliau tanya sakitnya di mana? Kalau dia bilang kaki, dipegang kakinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakitnya kepala, dipegang kepalanya. Kalau tangannya yang sakit, tangannya yang dibacakan. Apa yang dibacakan? Ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Mu'awwizatan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Ikhlas, ayat kursi, kemudian ayatus syifa. Ada ayat-ayat as-syifa, ayat-ayat penyembuh. Nah itulah yang harus. Coba bayangkan kalau 10 orang datang, semuanya berdoa, ada yang baca Fatihah, ada yang baca kulhu, ada yang baca ini. Masya Allah, suasananya beda.
Ya, lagu itu datang lalu baik dengan sakit, lalu ngerumpi. Ya, lalu ngeraus, lalu canda-canda. Hati-hati sama Allah. Ya, jadi Al-Quran itu bila mana dibaca untuk orang sakit itu bisa disembuhkan, untuk orang yang sehat itu bisa menenangkan. Makanya rumah tangga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau rumah itu sering dibacakan Al-Quran kata Rasul SAW, ittasa'a ahluhu, rumah yang tadinya sempit itu akan terasa lapang, akan terasa luas. Kenapa? Karena memang hati inilah yang merasakan segalanya. Senang, tidak senang, bahagia, tidak bahagia, itu kan hati. Sehingga sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber kekayaan itu kan ada di hati. Coba kalau kita kalkulasikan, Kanda Andi ini berapa asetnya? Banyak, ya. Akan lebih tenang lagi kalau beliau terus membaca Al-Quran. Asetnya sudah banyak, dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Tetapi ada orang yang mohon maaf, asetnya berlimpah, harta bendanya banyak, justru dia tidak merasakan kenikmatan dalam hidup ini, tidak tenang. Tetapi ada orang yang mohon maaf rumahnya, apalagi sekarang rumah-rumah modern, 70 kali 27 atau 40 kali 70, sempit rupanya, secara hitung-hitungan sempit, tetapi orangnya menikmati hidup itu. Masya Allah, nikmat, senang. Kenapa? Karena di situ ada bacaan-bacaan Al-Quran. Ittasa'a ahluhu. Jadi hati ini menjadi tenang sekali, ya. Kemudian apa? Kasura khairuhu, akan turun kebaikan yang berlimpah di dalam rumah itu. Bapak Ibu, bagaimana kebaikan itu? Ada rasa tenang, ada rasa nyaman, ada rasa bahagia, keluarga menjadi nikmat hidupnya. Coba kenapa kita seringkali tidak betah di rumah, seringkali tidak nyaman di situ. Bahkan ada yang mohon maaf pengantin-pengantin baru, Pak Haji Andi. Saya termasuk paling sering diundang untuk acara-acara kegiatan pernikahan. Bapak Ibu, yang paling saya suka kalau datang di acara pernikahan itu apa? Saat saya masuk di hotel atau di ballroom dimanapun, saya lihat foto-foto free wedding. Free weddingnya indah-indah. Ada yang di Gunung Marisi, ada yang di Mandalika, ada yang di Senggigi. Yang lebih suka lagi saya, ibu-ibu, tolong ibu-ibu ingatkan anak-anaknya kalau free wedding. Yang saya suka itu adalah ada yang free weddingnya sedang baca Al-Quran. Wih, begini suaminya, ya nunjuk titok senina, gambarnya saja nikmat, indah gambar. Tapi sayang, 1000 sayang itu hanya digambar. Ternyata den asli sama nikah di keruan doang. Hanya rupanya saja, dipoto saja. Ternyata aslinya dia Masya Allah dinarak baca Quran. Berembitan dia begarang bilang jeluk, berembitan dia pada besia bilang waktu, berembitan dia saling gedak, sekedik-kedik cemburu, sekedik-kedik melisili. Kenapa? Karena dua-duanya sepi dari bacaan Al-Quran. Seharusnya Bapak Ibu, kalau satu di antara kita misalnya yang keras, yang satu baca Al-Quran. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira mohon maaf, kita ini nakalnya luar biasa, malasnya luar biasa, tetapi kalau kita pulang ke rumah kita dengar bacaan istri kita bacaan ayat Al-Quran, senang apa tidak? Awas, ini kena senang-senang doang, milih silih. Bapak Ibu senang rasanya. Kenapa? Suasana batin itu sudah dihadirkan menjadi tentram, tenang, bahagia. Kenapa? Di situ ada bacaan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dakhala ilaihi al-malaikah, malaikat akan selalu hadir di rumah tangga itu. Masya Allah, kalau malaikat bersama kita, maka malaikat akan selalu menjaga kita, mengingatkan kita kepada kebaikan. Yang keempat apa? Kharaja anhu syayatin, setan tidak mau tinggal di situ. Lihat, bacaan Al-Quran itu mengusir setan. Jadi setan itu tidak akan pernah betah kalau dia tinggal di rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Makna sebaliknya apa? Kalau rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran, maka setan justru buat geng di situ, buat komunitas di situ. Jangan-jangan jadi base campnya setan di situ.
lama-lama membentuk parti, jadilah parti setan. Ini hamba Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang membaca Al-Quran. Berikutnya hamba Allah yang tidak kalah pentingnya lagi adalah apa? Wa aqamus shalah. Ini penting. Sebagai orang yang beriman, yang akan menjadi bukti kita di hadapan Allah itu adalah salat yang kita lakukan. Makanya disebutkan bahwasanya salat itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat hamba Allah, disebutkan dalam hadis yang sahih, man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salatnya, dia tidak pernah meninggalkan salat. Bapak Ibu, memang yang disebut dengan waktu salat itu adalah dari waktu masuk sampai waktu habis. Ya, itu waktu salat. Jadi selama kita melakukannya di waktu salat itu sudah tetap disebut sebagai salat yang utama. Tetapi alangkah baiknya kalau kita melakukannya di awal waktu. Tetapi kalau di akhir waktu masih waktu salat. Yang dikatakan sahun, mereka yang lali itu adalah mereka yang keluar dari waktu salat. Jadi salat zuhur dilakukan di salat asar, salat asar dilakukan di maghrib. Nah ini artinya mau menjelang maghrib. Tetapi kalau masih waktunya, maka itu adalah waktu salat. Tetapi kita sebagai manusia Bapak Ibu, karena banyak kesibukan, banyak kegiatan, alangkah afdolnya kata ulama melakukan salat itu di awal waktu. Nah, mereka-mereka yang menjaga salatnya, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT? Ada 4. Tadi juga 4, sekarang 4. Man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran. Orang ini besok begitu meninggal dunia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penerangnya dalam kehidupan berikutnya. Di alam barzah dia akan merasakan tenang benderang, terang benderang. Bapak Ibu, jangankan di alam barzah, rumah kita yang mewah, luas, mewah, tetapi mati lampu, kira-kira gimana? Senang nggak hidupnya Pak Haji? Mati lampu, protes, dasar PLN, dasar ini, protes kita, padahal kita masih bisa jalan-jalan, masih kita marah. Bisa dibayangkan nggak di alam barzah yang 1 meter kali sekian, itu tidak kita melihat apa-apa. Kalau orang yang punya pahala besar, maka justru dia akan menjadi terang benderang, justru yang 1 meter menjadi luas. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan. Nuran wa burhanan, bukti ketaatan dia di hadapan Allah. Man hafadha 'ala shalah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Jadi orang yang salatnya terus menerus ada buktinya di hadapan Allah SWT, ada cahaya yang dihadirkan dan dia akan diselamatkan nanti di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak salat Bapak Ibu, dia tidak akan punya cahaya pelita, dia tidak akan ada buktinya di hadapan Allah SWT, maka besok dia juga tidak akan selamat, justru dia akan dikumpulkan kata Rasul bersama orang-orang yang durhaka. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, ada Ubay ibn Khalaf, orang-orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perniagaan yang tidak akan rugi itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka yang selalu berbagi, selalu memberi, selalu peduli dalam lingkungannya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kenapa selalu masalah sedekah itu di akhir? Salat di awal, sedekah itu di akhir. Satu, mohon maaf, orang kalau sudah Islam biasanya sulit meninggalkan salat, tidak berani meninggalkan salat. Dalam kondisi apapun dia tidak akan nyaman, makanya dia usahakan salat. Tetapi walaupun dia salat, belum tentu dia bisa berbagi, belum tentu dia bisa memberi, belum tentu dia peduli. Maka walaupun ulama tafsir tidak merunutkan seperti itu, saya yang merunutkan. Oh, baca Quran kemungkinan kita bisa lakukan, salat pasti kita bisa lakukan, tetapi infak ini sesuatu yang berat. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam hidupnya Bapak Ibu,
maka sekecil apapun infak itu, sebisa apapun kita, jangan pernah pelit dalam hidup ini, jangan pernah terlalu perhitungan dalam hidup ini. Apalagi hari ini hari Jumat, mari kita bangun kebiasaan bersedekah, mari kita bangun kebiasaan kepedulian ini. Kenapa? Karena mohon maaf, dari semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, justru yang menjadi penyesalannya di akhirat kelak adalah karena keengganan dia untuk berbagi, sehingga dia minta di hadapan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan saya kesempatan hidup sebentar saja, tambahkan usia saya sebentar saja, hidupkan saya sebentar saja. Apa yang kita minta di hadapan Allah? Bukan li usalli, bukan li aqra'ul Quran, bukan saya mau salat, bukan membaca Al-Quran, bukan mau puasa, tetapi ya Allah, harta yang saya taruh di bawah kasur, yang di bawah bantal, yang di rekening-rekening itu, saya mau keluarkan semua, saya mau bagi semua, saya mau bersedekah, saya mau berbagi, saya mau memberi, supaya saya menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sekecil apapun donasi kita, sekecil apapun yang bisa kita sedekahkan. Makanya disebutkan sirra wa alaniyah. Tidak perlu ada orang yang mengetahui kita bersedekah, nggak perlu diabsen dulu, ayo sekian, tidak perlu, sudah diam-diam. Bahkan sedekah yang terbaik itu Bapak Ibu adalah apa? Tangan kiri tidak tahu berapa jumlah sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ini kebiasaan kita, mohon maaf, kalau urusan sedekah biasanya tangan kiri kanan usil sekali, giliran diambil oleh kanan 10.000, unin kiri keluwe entie yo kan be bare pentol dia mau non aborong. Kenapa? Karena terlalu usil tangan kiri. Coba sekarang jangan ikut-ikutkan tangan kiri dalam urusan sedekah. Dalam urusan kebersihan, ikutkan yang kiri, sehingga dia cuek. Mau 100.000 tangan kanan, mau 200.000, mau 300.000, nggak peduli tangan kiri. Kenapa? Karena dia sudah tahu tangan kanannya adalah tangan yang baik, maka dia kalau urusan kebaikan, dia sangat support untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Saya pikir demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa berbisnis di hadapan Allah. Mari kita coba kuatkan iktikad kita, niat kita, azam kita untuk bisa menghadirkan bisnis-bisnis terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وأمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.